as popozuras fazendo o quadradinho. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tugas keamanan komputer dengan dosen pengampu Bapak Abdul Sahir, SPD MPD. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai sistem keamanan komputer pada dua dinas pemerintahan, yaitu ada Dinas Perikanan dan Pertanian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustinus Midipadua selaku moderator sekaligus salah satu pembawa materi pada presentasi kali ini. Sekarang langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari laporan observasi kami. Dalam era digital yang terus berkembang pesat ini, teknologi informasi telah menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dinas-dinas pemerintahan saat ini tidak hanya mengandalkan proses manual, tetapi juga sistem komputerisasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data penting. Data tersebut mencakup informasi masyarakat, dokumen administrasi, data keuangan, hingga informasi strategis negara yang bersifat rahasia. Perkenalkan, nama saya Camilla. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keamanan sistem informasi yang digunakan oleh dinas pemerintahan saat ini. Yang kedua, apa saja potensi, ancaman, dan kerentanan vulnerabilitas yang terdapat dalam infrastruktur keamanan dinas pemerintahan. Yang ketiga, apa kebijakan dan prosedur keamanan yang ada sudah sesuai dengan standar dan regulasi nasional atau internasional. Perkenalkan, nama saya Firdania Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tujuan observasi, di mana yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana tingkat keamanan sistem informasi yang digunakan oleh Dinas Pemerintahan Perikanan dan Dinas Pemerintahan Pertanian saat ini. Dan yang kedua itu untuk mengidentifikasi bagaimana efektivitas implementasi teknologi keamanan seperti firewall, inskripsi, dan autentikasi multifaktor di lingkungan dinas pemerintahan. Nama saya Olivia Ben. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan keamanan komputer. Adapun keamanan komputer adalah upaya perlindungan terhadap sistem informasi dan perangkat digital dari berbagai ancaman, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang dapat mengakibatkan gangguan, pencurian data, atau manipulasi informasi. Pada tahun 2011, menurut Whitman dan Metor, keamanan komputer mencakup kebijakan, prosedur, serta alat teknis yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan menjelaskan jenis ancaman keamanan komputer. Yang pertama, ancaman internal atau insider threat, seperti kelalaian staf dalam mengelola data, penggunaan perangkat yang tidak aman, atau kesengajaan pihak internal untuk membocorkan informasi. Yang kedua, ancaman eksternal atau external threat berupa serangan dari luar seperti peretasan, hacking, penyebaran malware, ransomware, dan pencurian data melalui jaringan publik. Yang ketiga, kesalahan sistem, gangguan teknis seperti kerusakan server, kehilangan data akibat sistem yang tidak terbackup, atau software yang tidak diperbarui. Yang keempat, social engineering, teknik manipulasi seperti phishing yang bertujuan untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Ini saya akan menjelaskan upaya menjaga sistem keamanan komputer dinas pemerintah. Menurut Fliger 2007, sistem keamanan komputer yang efektif harus mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, confidentiality, kerahasiaan, menjaga informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, integrity atau integritas, menjamin bahwa data tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga, availability, ketersediaan, memastikan sistem dan informasi tetap dapat digunakan saat dibutuhkan. Instansi pemerintah dapat menerapkan strategi seperti berikut. Yang pertama, penggunaan firewall dan antivirus yang berintegrasi. Yang kedua, sistem autentifikasi ganda atau
two-factor authentication untuk akses internal. Yang ketiga, enkripsi data dapat pada penyimpanan dan saat transmisi. Perkenalkan, nama saya Alicia dengan NIM 23044411802. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dan regulasi terkait keamanan pemerintah. Nah, beberapa kebijakan formal dari pemerintahan Indonesia yang dapat dijadikan dasar hukum dan acuan implementasi keamanan informasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana undang-undang ini mengatur tata cara penggunaan sistem elektronik dan informasi digital secara sah dan aman, termasuk perlindungan data pribadi dan pencegahan kejahatan siber. Yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, di sini pemerintah menekankan pentingnya sistem elektronik yang aman, terpadu, dan andal untuk penyelenggaraan pemerintahan modern. Yang ketiga yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, yaitu berisi panduan teknis tentang manajemen risiko siber. Yang kedua yaitu keamanan jaringan dan sistem informasi. Yang ketiga pedoman penyusun kebijakan keamanan informasi instansi pemerintah. Adapun kebijakan internal yang perlu diterapkan di instansi pemerintah, yang pertama yaitu standar operasional prosedur atau SOP keamanan. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan password yang kuat dan berubah secara berkala. Yang kedua yaitu kebijakan backup data, yang di mana kita bisa backup otomatis dan berkala ke cloud yang aman. Yang ketiga itu kebijakan pelatihan pegawai, di mana pelatihan berkala untuk seluruh pegawai. Perkenalkan, nama saya Ade Surya. Di sini saya akan menjelaskan di Dinas Perikanan. Yang pertama itu ada sistem keamanan yang diterapkan. Berdasarkan hasil observasi kami, di Dinas Perikanan telah menerapkan beberapa sistem keamanan. Yang pertama itu keamanan fisik. Perangkat komputer penting diletakkan di ruangan yang hanya bisa diakses oleh pegawai tertentu, agar tidak sembarang orang yang menyentuh ataupun memanipulasi perangkat tersebut. Yang kedua, password berkala. Maksudnya password berkala, penggunaan kata sandi atau password dilakukan pada setiap login sistem dan diwajibkan untuk diganti secara rutin guna mencegah kebocoran akses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di Dinas Pertanian. Sistem keamanan yang menggunakan aplikasi pusat. Dinas Pertanian menggunakan aplikasi yang berasal dari Kementerian Pusat atau BUMN pusat di Jakarta. Loginnya sistem terpusat. Proses login dikendalikan oleh kementerian dengan penggunaan password yang dikelola langsung dari pusat. Terus jaringan dan server oleh Kominfo. Jadi jaringan yang digunakan oleh Dinas Pertanian itu berasal dari server Kominfo. Semua sistem dan jaringan dikontrol oleh Dinas Kominfo Kota Palopo, termasuk proteksi firewall, inskripsi data, dan server monitoring. Perkenalkan, nama saya Viana. Dari penjelasan teman-teman saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa Dinas Perikanan adalah lembaga pemerintah yang menangani pengolahan sumber daya perikanan dan kelautan. Dari hasil wawancara dan observasi langsung, diperoleh beberapa poin penting berikut, seperti penggunaan sistem informasi nelayan dan bantuan Dinas Perikanan telah menggunakan aplikasi data untuk mencatat jumlah nelayan, hasil tangkapan, serta pengelolaan bantuan alat tangkap. Namun demikian, penerapan keamanan komputer masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal backup data yang belum terintegrasi dengan sistem otomatis, pemeliharaan perangkat lunak yang belum optimal, serta kekurangan edukasi keamanan siber kepada seluruh pegawai. Selain itu, pengolahan akun pengguna dan jaringan internal juga masih bisa ditingkatkan agar lebih tahan terhadap potensi serangan, baik dari dalam maupun luar. Baik, sampai situ saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.